Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sudah sampai kepada halaman 361. Di bab 5 kita masih membahas tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Adapun sekarang kita bahas adalah khilaf ulama tentang usia Khadijah saat menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha, usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 25 tahun. Namun terkait usia Khadijah radhiyallahu anha saat itu, para ulama masih silang pendapat tentangnya. Ada beberapa pendapat. Pertama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullah dalam tabaqatnya melalui jalur periwayatan Al-Waqidi, yaitu Muhammad bin Umar, bahwa umur Khadijah radhiyallahu anha ketika itu adalah usianya 40 tahun. Ya. Dari tabaqat Al-Kubra ya Waqidi. Pendapat kedua, bahwasanya umur Khadijah radhiyallahu anha ketika itu adalah 28 tahun. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, dan inilah pendapat yang masyhur di masyarakat. Mengapa demikian? Karena kitab Sirah Nabawiyah yang paling tersebar di tengah masyarakat adalah yang ditulis oleh Ibnu Hisham rahimahullah, yang merupakan ringkasan dari karya Ibnu Ishaq rahimahullah. Ya, jadi yang pertama 40 tahun, yang kedua berpendapat Rasulullah Khadijah pada saat itu radhiyallahu anha umurnya 28 tahun. Kedua pendapat di atas sama-sama tidak disokong dengan dalil yang kuat. Dalil pendapat pertama diriwayatkan oleh Al-Waqidi yang statusnya menurut para ahli hadis adalah matruk, tidak dianggap riwayatnya. Sedangkan dalil pendapat yang kedua ia dibawakan tanpa sanad. Ya. Jadi yang satu matruk, yang satu tanpa sanad. Ya. Oleh karena sulit bagi kita untuk memilih di antara kedua pendapat di atas. Memang ada sebuah fakta sejarah yang menguatkan bahwa usia Khadijah radhiyallahu anha tatkala menikah dengan Rasulullah SAW adalah 28 tahun. Fakta tersebut adalah bahwa Khadijah radhiyallahu anha melahirkan 6 anak, ya, untuk Rasulullah SAW. Mereka adalah Al-Qasim, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, Fatimah, dan Abdullah. Saya ulang, Al-Qasim, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, Fatimah, Abdullah. 6, ya. Al-Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Fatimah, Abdullah. Ini anak Rasulullah SAW yang dari Khadijah radhiyallahu anha. Sangat sulit diterima oleh akal jika dikatakan bahwa seorang yang baru menikah di usia 40 tahun
kemudian masih mampu melahirkan 6 orang anak. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, secara logis biasanya yang produktif itu masih 28, 30 ya. Kalau 40 sudah wanita ya nggak tahu ya. Keumumannya sudah mulai kritis kalau baru nikah 40 ya, dan mempunyai anak 6 setelah itu. Bisa tapi jarang. Wallahu a'lam. Namun jangan lupa bahwa ada pula hal yang menguatkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah SAW pada usia 40 tahun. Apakah itu? Dan juga yang menguatkan kalau usia Khadijah 40 tahun pada saat nikah dengan Nabi. Ya, apakah itu yang menguatkan? Mari kita perhatikan ucapan Aisyah radhiyallahu anha berikut. Ya, ini kesaksian dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan, kita baca baik-baik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijata athna 'alaiha wa ahsana ats-tsanaa'a qalat faghirtu yawman faqultu ma aktsara ma tazkuruha hamra asy-syidqi qad abdalaka Allahu azza wa jalla biha khairan minha qala ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha qad amanat bi id kafara bin nas wa sadaqani id kadzdzabani nas wa wasatni bimaliha id haramani nasu warzaqani Allah azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa. Jadi setiap kali ini ucapan dari Aisyah radhiyallahu anha tentang Khadijah. Setiap kali menyebut Khadijah, Nabi SAW pastilah memujinya dengan pujian yang sangat indah. Pada suatu kali rasa cemburuku pun bangkit ketika mendengar pujian-pujian tersebut. Aku pun mengatakan, alangkah seringnya engkau menyebut-nyebutnya. Bukankah ia hanyalah seorang wanita yang sudah tua? Maksudnya ompong. Ini terjemahannya. Dan Allah telah memberikanmu wanita yang lebih baik darinya sebagai pengganti dirinya. Nabi SAW pun menjawab, sungguh Allah tidak memberikan kepadaku seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Dialah wanita yang beriman padaku ketika orang-orang menghindariku. Dialah wanita yang mempercayaiku ketika orang-orang mendustakanku. Dialah wanita yang telah membantuku dengan hartanya ketika orang-orang sama sekali tidak sudi membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan kepadaku keturunan hanya melaluinya, bukan wanita-wanita selainnya. Ya, ini kesaksian Nabi tentang Khadijah yang ditanyakan ya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, begitu. Jadi hadis Bukhari nomor 3821. Ya, begitu indah penggambarannya. Dan Aisyah jujur. Ya. Seorang istri cemburu pada suaminya. Dan Nabi juga mengungkapkan kelebihan masing-masing. Aisyah mempunyai kelebihan, Khadijah mempunyai kelebihan. Radhiyallahu anhuma. Begitu. Inilah istri-istri para nabi yang agung. Dalam hadis lainnya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkisah. Ista'zanat Halatu bintu Khuwailid tu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa isti'dzana Khadijata farta'a lidzalik. Faqala Allahumma halah. Qalat faghirtu faqultu ma tazkuru min ajuzin min ajaizil
Quraisyin hamra'in sidqaini halakat fid dahri qad abdalakallahu khairan minha. Suatu ketika Khallah binti Khuwailid, saudarinya Khadijah, meminta izin untuk menemui Rasulullah SAW. Mendengar suara Khallah, Nabi pun terkenang akan suara Khadijah. Suasana hati Nabi pun berubah menjadi gembira. Nabi pun berkata, "Itu Khallah." Aku Aisyah pun cemburu dan lantas berkata, "Tidakkah wanita yang engkau kenang itu melainkan seorang wanita Quraisy yang tua, merah gusinya," maksudnya ompong, "dan telah meninggal dunia sejak lama? Allah telah menggantikan bagimu yang lebih baik darinya." Nah, ini ucapan Aisyah. Gitu ya. Ya. Lalu ini hadis Bukhari 3821. Yang tadi hadis Bukhari 2484 ya, tentang ucapan Aisyah juga. Gitu. Dan ya, perhatikan itu. Perhatikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyebut Khadijah radhiyallahu anha sebagai wanita tua dan nan ompong. Ini menguatkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada usianya yang sudah mencapai 60-an lebih dan menikah dengan Rasulullah SAW saat berumur 40 tahun. Andai usia Khadijah radhiyallahu anha tatkala menikah dengan Nabi SAW adalah 28 tahun, kemudian ia hidup berumah tangga bersama Nabi SAW sekitar 24 tahun, berarti Khadijah radhiyallahu anha wafat pada usia 53 tahun. Ini sangat ganjil karena wanita yang baru berusia 53 tahun biasanya belumlah ompong dan belumlah disebut sebagai wanita tua. Tambah lagi wanita melahirkan di usia 40 tahun adalah hal yang sangat memungkinkan. Terlebih lagi wanita zaman dahulu yang terkenal lebih tangguh dan sehat. Wallahu a'lam. Ya, kelihatannya yang lebih kuat usia Khadijah waktu nikah dengan Nabi adalah 40 tahun menurut pembahasan Ustadz Firanda. Setelah menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW menjalani kehidupan yang luar biasa dan penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana tidak, sementara beliau selalu didampingi oleh seorang kekasih yang salehah, pengasih, cerdas, dan jelita. Sekedar kecantikan, kekayaan, dan keindahan tubuh dari seorang wanita itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan, kecuali jika ia dibarengi dengan kesalehaannya. Ia mungkin saja mendatangkan kelezatan yang fana, namun jauh dari kata kebahagiaan hakiki. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat mencintai Nabi SAW. Beliau radhiyallahu anha rela mengorbankan apapun demi membela dan mendukung Muhammad SAW. Dari sini para ulama menyimpulkan akan urgensi kerjasama antara seorang berilmu dan seorang yang berharta dalam berdakwah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La hasada illa fi ithnaitain. Rajulun atahu Allahu malan wasullita ala halakatihi fil haqqa. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhuma." Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang Allah Jalla Jalaluhu anugerahkan padanya harta, lalu ia menginfakkannya pada jalan kebaikan. Kedua, orang yang Allah beri ilmu, ya, Al-Quran dan As-Sunnah, lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya. Ini yang boleh kita hasad. Itu dalam Sahih Bukhari nomor 73 dan Muslim 816. Kalau kita ada salah satunya, alhamdulillah. Ya, kalau enggak ya kita tawaduk, terus belajar, terus ya punya, ya, terus bekerja dan berinfak semampunya. Dakwah sulit berjalan jika hanya mengandalkan ilmu tanpa disokong dari sisi dana.
Dan sebaliknya, dakwahnya dengan dana tanpa bimbingan seorang yang berilmu pun juga akan merusak. Ya, dua sisi seperti mata koin, mata uang, ilmu dan dana. Ya begitu, itu dakwah. Dakwah dengan ilmu dan perjuangan dengan mal, bil mal. Berjihad bil ilmi wal bil mal. Begitu. Dan sebaliknya bahwa dakwahnya dengan dana tanpa bimbingan seorang, nah ini akan rusak. Kalau uang saja, uang ini akan menyetir para dai, para ustadz, ya rusak juga tentu. Inilah salah satu hikmah pernikahan antara Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita saudagar yang di kemudian hari mendukung dakwah Nabi SAW secara totalitas. Khadijah menyerahkan seluruhnya, harta, jiwa, raganya, untuk suaminya dai ya Nabi SAW. Khadijah mendapat hidayah yang indah, hidayahnya di mana belum ada orang yang memahami Nabi, beliau sudah memahami. Ya, beliau orang dekat dengan Nabi dan melahirkan anak-anak, ya, anak-anaknya Nabi. Ya, menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk dakwah ini. Ya begitu. Selain Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga termasuk saudagar kaya raya yang ikut serta mendukung dakwah Nabi SAW. Kita semua tahu kisah ketika Bilal radhiyallahu anhu disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun langsung membelinya dan membebaskannya karena Allah Jalla Jalaluhu. Karena saat itu Nabi SAW tidak memiliki kemampuan finansial untuk memerdekakan Bilal radhiyallahu anhu, dan membeli dan memerdekakan budak hanyalah bisa dilakukan oleh para saudagar. Ya, begitu. Karena dakwah awal Nabi penuh dengan perjuangan, harta, ya, ilmu, ya, perlu kesabaran. Disinilah fungsi dari kerjasama, ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, ta'awun dengan harta dan ilmu. Seorang hendaknya memikirkan ini dalam dakwahnya. Kalau dia mempunyai teman atau mempunyai usaha yang dengan usahanya itu dia bisa menopang dakwahnya, dijalankan begitu. Dan hendaknya orang-orang kaya juga mulai memperhatikan kalau dia nggak punya ilmu, ya dia harus siap berjuang dengan hartanya, mencari orang dia percaya, dai yang amanah, yang dia thiqah, dia belanjakan bersama. Ya, tidak boleh saling menghujat. Itu kerjasama yang baik. Begitu. Selanjutnya, keutamaan Khadijah. Nah, ini banyak sekali jelas keutamaan Khadijah di halaman 366. Yang kita akan bacakan di sini. Khadijah radhiyallahu anha memiliki banyak sekali keutamaan, di antaranya: 1. Wanita terbaik zamannya. Wanita terbaik zamannya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nisa'iha Maryamu binatu Imrana wa khairun nisa'iha Khadijah." Ini pernyataan Nabi yang penuh dengan kebenaran. Beliau menyatakan, sebaik-baik wanita dunia adalah Maryam binti Imran. Ibunya siapa? Ibunya Isa alaihissalam. Dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. Titel ini tidak mudah diberikan. Dan yang memberikan juga bukan sembarangan. Nabi ini, kepercayaan Allah, Rasulnya. Ya, Rasulnya menyatakan seperti ini. Ya, itu dalam hadis Bukhari 3432 dan Muslim. Ibnu Hajar berkata, pensarah Sahih Bukhari, yaitu Sahihul Kitab Ibnu Hajar, ya, Sahihul Kitab Fathul Bari,
ya, Ibnu Hajar. Wa anna ma'naha anna kulla wahidatin minhuma khairu nisa'il ardi fi asriha. Maknanya adalah bahwa keduanya merupakan wanita dunia terbaik di zamannya masing-masing. Ya, zamannya Maryam, beliaulah yang terbaik. Zamannya Rasulullah pada saat itu ya Khadijah lah yang terbaik, begitu. Ya. Ini ucapan beliau di Fathul Bari. Oleh karena itu, datang dalam riwayat yang lain, khairun nisa'il alamin Maryamu bintu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Asiyatu mar'atu Fir'aun. Ada ucapan lain, riwayat lain, yaitu dalam Hakim, riwayat Hakim, Ibnu Hibban dan lain-lain, nyatakan sebaik-baik wanita di alam semesta ini ada 4 orang, yaitu 1 Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istrinya Firaun. 4 orang. Ya. Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Firaun. Ya, begitu. Khadijah radhiyallahu anha tak pernah hilang dari benak Rasulullah SAW. Ya, ini yang kedua. Pertama, wanita terbaik di zamannya. Kedua, Khadijah tak pernah hilang dari benak Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mengenang beliau, dan Khadijah mempunyai posisi sendiri di hati Rasulullah SAW karena perjuangannya, karena pengorbanannya, begitu. Dan ini diakui oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ya. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang sudah sangat dicintai oleh Rasulullah SAW ternyata masih saja cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Lantaran seringnya beliau SAW terkenang tentang sosok istri pertamanya tersebut. Selain hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya tentang kenangan Rasulullah SAW yang terus ada tentang Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkisah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha cemburu tapi dalam batas-batas yang syar'i, dan beliau jujur, dan jadilah hadis. Mari kita baca hadis ini. Ma ghirtu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijata wa inni lam udarikha. Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi kecuali hanya kepada Khadijah. Padahal aku belum pernah bertemu dengannya. Ya, Aisyah belum pernah bertemu Khadijah. Nah, beda alam, beda usia, begitu. Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Qalat fa'aghadabtuhu yauman faqultu Khadijah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad ruziktu hubbaha. Ya, aku tidak pernah cemburu pada seorang pun dari istri-istri Nabi kecuali hanya kepada Khadijah. Padahal aku belum pernah bertemu dengannya. Nabi SAW biasa menyembelih seekor kambing lalu berkata, kirimkanlah ia kepada teman-teman Khadijah. Suatu hari aku pun kesal dan berkata, Khadijah lagi. Ya, ya, lucu ya di sini memang, masya Allah. Nabi SAW pun menjawab, sungguhnya aku telah dianugerahi rasa cinta kepadanya.
Ya, begitu. Itu dalam riwayat ya. Ya, hadis tadi hadis riwayat Muslim nomor 2435 ini catatan kaki dari Ustadz Firanda. Ini merupakan sikap adil dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha tetap meriwayatkan hadis yang mengandung suatu ilmu meskipun itu membuat beberapa keliruan yang beliau radhiyallahu anha lakukan. Inilah ilmu Islam, inilah sadad. Siapapun dia jujur, ya. Aisyah radhiyallahu anha jujur, Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar pernah meriwayatkan hadis ya tentang dirinya, tentang mencerai istrinya dalam keadaan haid dan lain-lain. Ya, Umar radhiyallahu anhu. Begitulah Islam. Tidak menutupi hal-hal yang itu mengandung ilmu yang bermanfaatnya untuk umat Islam sampai akhir kiamat nanti. Coba kalau Aisyah menutupi, kita nggak dapat ilmu. Ya, Aisyah terpanggil dengan keilmian, jiwa keilmiannya itu lebih tinggi daripada pribadinya. Beliau cemburu tapi tetap meriwayatkan hadis. Ya, ini merupakan sikap adil dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha tetap meriwayatkan hadis yang mengandung suatu ilmu meskipun itu membuat beberapa kekeliruan yang beliau radhiyallahu anhu lakukan. Ini adalah bantahan telak bagi kaum Syiah yang hobi mencaci maki dan memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka sibuk menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang lisannya kotor, padahal lisan mereka lah yang paling busuk. Di antara sikap Aisyah radhiyallahu anha lainnya yang serupa adalah ia meriwayatkan sebuah hadis yang padanya ia radhiyallahu anha membicarakan salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Safiyah radhiyallahu anha. Ya, pada hadis tersebut Aisyah mengisahkan bahwa dirinya mengatakan bahwa Safiyah radhiyallahu anha adalah wanita yang pendek. Rasulullah SAW pun marah mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Rasulullah SAW memang suka memaklumi kesalahan istri-istrinya, namun beliau SAW akan marah apabila hukum Allah Jalla Jalaluhu telah dilanggar, seperti hibah yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha terhadap Safiyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan teguran Rasulullah SAW kepadanya, yaitu laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajathu ya la mazajathu. Sungguh engkau Aisyah telah mengucapkan suatu ucapan yang seandainya ia dicampur dengan air laut, maka sungguh air laut itu akan tercemar, terkontaminasi dengan ucapan, ya begitu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4875 dan Tirmizi 2632. Pertanyaannya, mungkinkah seorang pendusta yang berlisan kotor akan meriwayatkan sesuatu yang berisi kesalahan dirinya sendiri? Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang sangat amanah dalam menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anha tetap menyampaikannya meskipun ia berisi kesalahan beliau sendiri. Alangkah nistahnya perbuatan Syiah yang mencela dan mencaci ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Alangkah lancangnya mereka menodai kehormatan wanita yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, yang Nabi SAW wafat di pangkuannya dan dikuburkan di rumahnya. Ya, saya pernah dengar ceramah Syekh bin Baz cerita tentang Aisyah sambil nangis. Ya, karena tuduhan-tuduhan Syiah yang tidak berdasar menyakiti bunda kita. Ya, kita mencintai beliau sebagai Ummul Mukminin, salah satu istri Nabi yang Nabi SAW cintai, dan beliau membawa ilmu hadis, periwayat hadis terbesar setelah ya Abu Hurairah begitu. Imam Nawawi rahimahullah mengomentari jawaban Rasulullah SAW di atas dengan mengatakan, ini merupakan dalil bahwa mencintai Khadijah radhiyallahu anha adalah kemuliaan. Di antara bukti lain akan kecintaan Rasulullah SAW yang sangat besar kepada Khadijah radhiyallahu anha adalah bahwa beliau SAW tidak berpoligami selama bersama Khadijah radhiyallahu anha.
beliau selalu berusaha untuk tidak menyinggung hati Khadijah radhiyallahu anha barang sedikit pun. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa Nabi SAW semasa kehidupan Khadijah, ya, ini merupakan bukti akan tingginya kedudukan dan kemuliaan Khadijah di sisi Nabi SAW. Nabi SAW mencukupkan dirinya hanya dengan Khadijah dan tidak berpoligami, yang dengannya beliau SAW menjaga hati Khadijah radhiyallahu anha dari kecemburuan dan kepayahan yang ditimbulkan oleh para madu. Ini juga merupakan bantahan bagi para orientalis barat yang memfitnah Rasulullah SAW sebagai seorang syahwani, gila syahwat. Padahal kenyataannya Rasulullah SAW tidak poligami selama 25 tahun semasa hidup Khadijah radhiyallahu anha. Dan meskipun pada akhirnya beliau SAW berpoligami, yang seluruh wanita yang beliau SAW nikah adalah janda dan sebagiannya sudah tua kecuali Aisyah radhiyallahu anha yang beliau SAW nikahi saat masih gadis. Itu pun karena perintah dari Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau SAW pernah bermimpi melihat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW dengan membawa gambar Aisyah dalam secari kain sutra hijau, lalu berkata, "Inna hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Sungguhnya dia adalah istrimu di dunia dan akhirat. Nah, ini penting. Ya, di sini kita lihat dulu, yaitu Jami' Tirmidzi nomor 3880. Jadi bukan mengada-ngada. Ya, ini langsung Allah mengutus, ya, utusannya yang paling amanah yaitu Jibril alaihissalam, ya, membawa berita berbentuk gambar Aisyah dalam secari kain sutra. Inna hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Dan dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bermimpi seperti di atas sebanyak 2 kali sebelum menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu Allah. Andai Nabi SAW adalah seorang syahwani, tentu beliau SAW akan menikahi para perawan yang anggun, memiliki sekian banyak selir yang cantik jelita, dan seterusnya, seperti yang dilakukan para raja dunia yang syahwani. Alangkah kejinya fitnah yang mereka tujukan kepada Nabi SAW. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa kecemburuan pada wanita itu adalah hal yang biasa dan bisa saja muncul akibatnya berbagai hal yang tidak dia sadari dan di luar akal sehat. Dan lelaki yang baik adalah yang dapat menyikapi dengan bijak ya kesalahan yang diperbuat sang istri saat sedang terbakar api cemburu. Ini nasihat yang baik, ya. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkan. Dan fitnah-fitnah Syiah terhadap ibunda kita memang keji, ya, sangat kotor. Tidak pantas kita dengar sebenarnya, kecuali dalam membelanya, membela Aisyah radhiyallahu anha dan membela istri-istri Nabi yang lain yang dihinakan dan membela para sahabat Nabi yang dihina oleh Syiah, ya, yang sangat kejam. Selanjutnya di halaman 368 370, mengapa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Khadijah? Mengapa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Khadijah? Nah, ini, ya, masih tentang Khadijah radhiyallahu anha. Pertanyaan yang wajar. Kita ingin tahu bunda kita Khadijah, dan kita tahu Nabi kita tercinta dalam, ya, hubungannya dengan istrinya. Bukanlah perkara yang mengherankan jika Nabi SAW sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Para ulama berusaha menyebutkan beberapa sebab utama dari hal tersebut, diantaranya, ya, karena awal dakwah didukung oleh seorang wanita kaya saudagar yang menyerahkan seluruh jiwa raga harta, ya, pada saat Nabi dimusuhi kaumnya, ya, begitu. Wajar ulama menggali hikmah ini, ya. Salah satu, Khadijah adalah cinta pertama Nabi SAW. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang cinta pertama sulit untuk dilupakan. Penyair berkata, nakil fuadaka haitsu syi'ta
minal hawa famal hubbu illa lil habibil awal wa kam manzilin fil ardi ya lufuhu ya lafuhu al fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang engkau mau, namun kecintaan sejati hanyalah untuk kekasih yang pertama. Meskipun sekian banyak tempat di bumi yang biasa ditinggali seorang pemuda, namun kerinduannya akan selama pada tempat yang pertama ia tinggal. Ya, ini syair. Ya, begitu. Kedua, Khadijah adalah ibu dari anak-anak Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla Jalaluhu telah menganugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui rahim Khadijah radhiyallahu anha 2 orang putra. 1, Abdullah dan Al-Qasim, dan 4 orang putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. 3, Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kebanyakan orang mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang mencontohkan suatu perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya itu, dan juga pahala dari orang yang melakukannya sesudahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, ini penting sekali nih hadis ini. Makanya jadi istilahnya role model, contoh, uswatun hasanah, kebaikan. Itu dalam riwayat Muslim nomor 1017. Jadi jadilah contoh-contoh kebaikan agar pahala itu numpuk ke kita. Ya, kita mencontohkan kebaikan, ya, pahala datang kepada kita dari orang yang kita contohkan. Dia mengerjakan, kita dapat pahala. Nah, ini. Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dalala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya, begitu. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Ini penting. Hadis riwayat Muslim 1893. Jadi hendaknya seorang memotivasi dirinya untuk menjadi contoh kebaikan, jangan kejahatan. Ya, contoh kebaikan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, di antara keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha adalah bahwa ia merupakan wanita pertama umat ini yang beriman. Dialah wanita pertama yang mencontohkan keimanan, sehingga Khadijah radhiyallahu anha akan mendapatkan pahala seluruh wanita mukminah sesudahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, maka baginya seperti pahala orang yang menjalankannya. Setiap wanita muslimah yang beriman, pahalanya, ya, pahala Khadijah tambah, ya, mengikut. Yang bayangkan, kita tidak bisa bayangkan kemuliaan seorang Khadijah radhiyallahu anha, ya, begitu. Karena belum ada wanita di muka bumi ini yang beriman kecuali beliau radhiyallahu anha. Bayangkan kita, ya,
Sungguh ya, ini suatu kedudukan yang sangat mulia di syariat Islam, di sisi Allah, kemudian di sisi nabinya, kekasih nabi yang pertama, istri nabi yang melahirkan anak-anaknya, yang berjuang bersamanya, yang nanti banyak dalam hal-hal lain nama Khadijah radhiyallahu anha akan disebut lagi. Ya gitu. Imam Bukhari menyebut di hadis badal wahyi ada hadis tentang Khadijah. Ya. Barang siapa, dan keistimewaan ini juga dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena ia adalah lelaki pertama yang beriman. Bapaknya Khadijah, bapaknya Aisyah radhiyallahu anha yaitu Abu Bakar Siddiq, laki-laki pertama yang beriman. Tidak ada yang mengetahui besarnya pahala yang diraih oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Khadijah radhiyallahu anha karena keistimewaan ini kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Ya, kedua makhluk Allah ini mempunyai dua keistimewaan. Satu mewakili seluruh wanita yang beriman, ya. Dua, seluruh laki-laki yang beriman. Ya, begitu. Dan kita termotivasi untuk menjadi orang-orang yang memberi contoh yang baik, ya, bukan contoh yang buruk, contoh yang baik agar diikuti. Terus kalaupun tidak bisa, sekurang-kurangnya untuk diri kita sendiri, ya, ibda bin nafsik, untuk diri kita, anfusakum likum nara, atau keluarga kita, ya, keluarga kecil, keluarga jauh dan lain-lain, ya, begitu seharusnya. Khadijah adalah orang pertama yang beriman pada Nabi di saat kebanyakan orang mendustakan beliau. Pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha bukan hanya dengan harta. Sebagian ahli sejarah bahkan menyebutkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha lah yang mengurus sepenuhnya urusan rumah tangga dan pengurusan anak-anak di masa awal-awal dakwah, agar Rasulullah SAW dapat fokus berdakwah di masa-masa yang sulit tersebut. Semoga keridhaannya senantiasa menaungi menaungi Khadijah radhiyallahu anha. Ini sungguh berbeda dengan sebagian wanita yang justru menghalangi suaminya dari berdakwah. Ya, ini hati-hati. Ya, Ustadz menjelaskan nih, hati-hati. Gak harus kayak Khadijah, tapi janganlah menghalangi suami-suami yang berdakwah. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang tegar. Begitu. Wanita yang tegar. Bagaimana tidak? Ya, beliau mendampingi dari tidak ada satupun manusia yang beriman pada Nabi, tapi Khadijah telah memulainya. Khadijah adalah wanita yang tegar, tidak main-main. Ketika sang suami pulang dengan berbagai kesulitan dan kegelisahan yang menyertainya, Khadijah radhiyallahu anha dengan penuh ketegaran hati menghibur dan menenangkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbeda dengan sebagian istri yang malah semakin menambah beban sang suami yang sudah bungkuk menanggung beban kehidupan. Tatkala wahyu pertama datang, Nabi SAW pun ketakutan dan segera turun dari Gua Hira menuju rumah Khadijah radhiyallahu anha. Lantas berkata, "Sungguh aku mengkhawatirkan diriku, wahai Khadijah." Khadijah radhiyallahu anha pun menenteramkan hati suaminya seraya berkata, "Kalla absir, fa wallahi la yuhzikallahu abadan. Wallahi innaka latasilu rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqrid daifu wa tu'inu ala nawaibil haq." Ya, wa taqrid daifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ini kalimat ini diperlukan, ya, bagi seorang Nabi SAW yang baru mendapatkan hal yang baru, baru mendapatkan hal yang baru, benar, ya. Apa ucapannya? Janganlah engkau khawatir, justru bergembiralah. Demi Allah, Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu.
Demi Allah, sungguh engkau adalah seorang yang biasa menyambung tali silaturahim. Tali silaturahmi. Jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak bisa mandiri, menolong orang miskin, memuliakan tamu, dan menolong mereka yang terkena musibah. Ini suatu kesaksian yang agung dari seorang istri yang agung. Ya, nah sebab itu suami istri hendaknya bekerja sama dalam berdakwah. Saudaraku, perhatikan bahwa Khadijah radhiyallahu anha hanya mengalami masa-masa sulit dari Islam. Beliau radhiyallahu anha hanya menyaksikan fase-fase awal dari dakwah sang suami Muhammad SAW. Beliau radhiyallahu anhu telah wafat 3 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Sebelum kemenangan demi kemenangan diraih oleh umat Islam. Bahkan para ahli sejarah menyebutkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha dikucilkan oleh teman-temannya, para wanita Quraisy. Mereka yang dahulunya saling akrab akhirnya menjauhi dan mencemooh Khadijah radhiyallahu anha lantaran ia memilih beriman kepada sang suami sallallahu alaihi wasallam. Para wanita pasti tahu rasanya dikucilkan oleh teman-teman dekat mereka. Sungguh bukanlah perkara yang mudah. Para ulama mengatakan bahwa seakan Allah Jalla Jalaluhu hendak menangguhkan segala balasan atas kebaikan dan jasa Khadijah radhiyallahu anha di akhirat. Mungkin saja beliau radhiyallahu anha tidak merasakan di dunia, karena Allah Jalla Jalaluhu telah melipat gandakannya untuknya di akhirat kelak. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya pertemuan kita di kajian nomor 39 ya. Ini 38 kalau tidak salah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.